Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, baiklah kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel masih tetap diselenggarakan melalui tayangan YouTube sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Kedua, persidangan pleno Majelis GKJ Ampel akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, pukul 16 WIB di GKJ Ampel Pepandan Bertuk. Yang ketiga, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan yang lain dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon setiap persembahan dapat dikonfirmasikan kepada Bapak Ayub Gunarto. Dan yang keempat, petugas ibadah Minggu 11 Oktober 2020, Liturgos, Bapak Diaken Puguh Prasetyo, Imam, Bapak Diaken Suratmin, doa persembahan, Ibu Diaken Susanti Pujihastuti, warta jemaat, Ibu Diaken Tri Murwaningsih, Keiput, Saudara Satria, dan song leader Ibu Vera dan Saudari Disna. Demikian warta jemaat pada minggu ini, pada pagi hari ini, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam dan selamat pagi. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan 2. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah kini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah kita pujikan Kidung Pujian nomor 451, bait 1 dan 2.
bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau kita mau jujur, kita belum bisa melaksanakan kedua hukum tersebut, maka kita sesali dengan hitung penyesalan, hitung jemaat 467, bait 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Terimalah berita anugerah yang terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Ya Allah kehidupan, kami sungguh bersyukur ketika di pagi ini kami boleh menghayati kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sungguh Bapa, anugerah karyamu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu kami pun menyerahkan seluruh warga jemaat dimanapun saat ini berada. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kesehatan, Tuhan pakai sebagai alat keteladanan, dan Tuhan menuntun di dalam pelayanan. Ya Allah kehidupan, kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah berkati, Allah tuntun, anugerahkan kemampuan tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Ya Bapa, kami pun menyerahkan aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah anugerahkan kelancaran, sehingga kami senantiasa merasakan anugerah berkat-Mu dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sama kami. Ya Abah, ya Bapa, di dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami Bapa mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu, sehingga kami mampu menghadapi, melewati segala persoalan, tantangan yang ada dalam kehidupan kami ini. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami senantiasa berpengharapan di dalam-Mu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa berkarya di dalam perjalanan kehidupan kami ini.
Kami pun berdoa bagi saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati, anugerahkan pemulihan kesehatan. Begitu pula tim medis, para dokter. Allah pun juga menuntun di dalam pekerjaan yang ia kerjakan setiap saat untuk menolong para pasien. Ya Abah, ya Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah peribadatan pada saat ini, Engkau perkenankan kami untuk berbagian masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami mempersiapkan hati, pikiran kami, sehingga kami merasakan karya-Mu di dalam kehidupan kami ini. Ya Abah, ya Bapa, bangsa dan negara kami pun mau serahkan kepada Allah, berkati sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Demikian kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, akan kita dasari dengan firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bersamaan kantong diedarkan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan bait yang kedua. Sana saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga, menuntun, membimbing setiap langkah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih lagi di pagi yang indah ini ya Bapa, kami masih boleh merasakan akan berkat pemberian Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa mengalir di setiap langkah kehidupan kami. Bahkan kami tidak bisa menghitung berkat Tuhan satu persatu. Untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, sebagian berkat dari Engkau Tuhan, kembali kami haturkan ke hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan kami ini layak untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan semua persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, baik itu persembahan bulanan, begitu pula persembahan khusus bagi kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan, sehingga apa yang dikelola ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan, Tuhan buka hati dan pikiran kami, Tuhan sucikan, Tuhan jauhkan dari segala dosa, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat beliau Bapak Pendeta Jaryono SSI yang pagi hari ini Tuhan percaya untuk menaburkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga apa yang beliau sampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Bapa doa kami yang sangat jauh dari sempurna. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain
lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka sekani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah minggu pagi ini bersamaan dengan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, serta pembukaan Bulan Keluarga. Salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah dalam Alkitab adalah kebun anggur atau pohon anggur. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Kemakmuran dan damai sejahtera terjadi karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat Israel. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya. Karena itu, teringat ketika masih remaja, di depan rumah itu ada pohon anggur. Di situ saya belajar bagaimana merawat supaya segera berbuah. Tetapi bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang untuk merawat pohon anggur supaya berbuah. Sebab dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, ketika saya merawat itu, ya, tidak menghasilkan anggur dan akhirnya ditebang. Oleh karena itu, petani anggur ia akan merawat dengan telaten pohon anggurnya. Demikianlah yang dilakukan Allah dalam memelihara umatnya. Sayangnya, pemeliharaan Allah itu seringkali diabaikan umat Allah. Mereka merasa mampu
memelihara diri mereka sendiri. Itulah awal dari kehidupan umat Allah yang membawa mereka pada ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, alih-alih mendapat berkat. Yang terjadi justru pohon anggur berbuah asam atau bahkan layu tak terawat. Artinya, penderitaanlah yang akan mereka dapatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang kebun anggur juga dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Gambaran Yesus ini berisi konflik antara pemilik dan penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, pemilik kebun anggur berhak atas hasil panen anggurnya yang harus dibayar oleh penggarap. Tentang hal ini, hukum Yahudi mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil. Setiap tahun, pemilik kebun akan datang mengambil hasilnya. Menariknya, diatur juga jika selama 3 tahun hasil kebun tidak diambil, kebun itu menjadi milik si penggarap. Mungkin dianggap pemilik kebun anggur tidak lagi membutuhkan. Celah aturan hukum inilah yang dipakai penggarap dalam perumpamaan Tuhan Yesus agar mereka dapat menguasai kebun itu. Ketika pemilik anggur mengutus jumlah hamba untuk meminta hasil anggur, alih-alih mendapat hasil, mereka malah dibunuh oleh para penggarap. Pemilik kebun anggur kemudian mengutus anaknya dengan harapan anaknya akan disegani. Namun justru para penggarap itu merancang pembunuhan pada anak pemilik kebun anggur dengan harapan mereka mendapat warisan berupa tanah yang mereka garap itu. Mendengar laporan kematian anaknya, hilanglah kesabaran pemilik kebun anggur itu. Ia datang untuk membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Makna perumpamaan itu langsung ditangkap oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka dipercaya menjadi penggarap, namun merasa menjadi pemilik. Itu sebabnya para nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur, mereka bunuh. Lebih dari itu, sang anak pemilik kebun anggur yaitu Kristus juga akan mereka bunuh. Apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka sedang menolak pemeliharaan Allah. Itu sebabnya mereka mengatur Allah dengan berbagai macam hukum yang ketat yang mereka buat atas nama Tuhan. Belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita bisa juga membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur masa kini. Allah, sang pemelihara, telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita masing-masing. Berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang luar biasa kita rasakan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Apa tujuan Allah memelihara keluarga kita? Agar keluarga kita berbuah menjadi berkat bagi sama kita. Sama seperti pohon yang berbuah, memberi kehidupan bagi yang makannya. Demikian juga kita dipanggil untuk berbuah bagi kehidupan. Tapi yang terjadi bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah ketika di dalam perjalanan kehidupan kita untuk kita menyerahkan kehidupan keluarga kita di dalam pemeliharaan Allah. Seringkali yang terjadi adalah begitu banyak orang merasa mampu
untuk memelihara keluarganya. Atau bahkan menguasai keluarganya harus sesuai dengan pemikiran-pemikiran dan kehendaknya. Sehingga demikian, ruang bagi Allah bekerja dalam kehidupan keluarga kita, kita tidak memberikannya. Oleh karena itu, pada saat ini kita tersadarkan bahwa keluarga bagai kebun anggur, di mana Allah akan terus memelihara dengan telaten, berkarya. Oleh karena itu, di dalam pembukaan bulan keluarga ini kita semakin menghayati. Lebih-lebih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Bagaimana kita disadarkan pula untuk kita kembali merawat keluarga kita masing-masing. Kita kembali untuk mendirikan mezbah bagi Allah melalui peribadatan yang masih kita selenggarakan di dalam keluarga kita masing-masing. Tugas kita bersama adalah saling mengingatkan, menguatkan, dan menyuburkan agar keluarga kita tumbuh dalam kebahagiaan dan berbuah dengan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan dasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan
bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita muji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur, memberikan persembahan kita. Kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 453, bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia kan boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita akhiri dengan kita pujikan hitung pujian nomor 346, bait yang pertama. Jemaat dimohon duduk kembali. Dengan demikian ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati.